Oke, Enggak, tapi beneran. record ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi di fase-fase udah hampir lulus atau udah mau lulus, tapi mungkin masih ngerasa belum siap untuk lulus atau kayak ngerasa kayaknya belum siap ngadepin dunia nyata dan sebagainya. Ya, aku saranin untuk tonton video ini karena kita kedatangan seorang yang luar biasa gitu ya, yang juga sebenarnya habis lulus dari kuliah kayak gitu. Berapa? Belum lama ya? Setahun? Udah ada setahun belum sih, Tahun. Mas? Setahun ya? Ya, ini dia. Namanya panjang nih. Semoga saya nggak salah nyebutnya. Javas Alfreda Belva Yoga Pratama. Bener banget emang. Benar. Panjang banget itu nama. Kayaknya nama paling panjang yang pernah teman saya yang namanya paling panjang. Sejauh yang saya kenal. Temen gue sih. Gitu. Oke. Gimana nih, Mas Javas? Lu lagi sibuk apa nih? Lagi di mana? Ngapain? Sekarang lagi di sebelumnya salam kenal ya teman-teman semua, dan Satrio yang udah ngundang tiba-tiba banget. Tapi mungkin ini ya saling sharing aja lah, maksudnya bukan satu arah di aku gitu. Sebelumnya perkenalkan, tadi mungkin udah dikenalin, namaku Javas Alfreda, biasa dipanggil Javas saja, nama depan. Asalnya Kebumen. Kalau sekarang lagi di Jakarta, kesibukannya ini sih paling kerja. Apa tuh? Kerja di salah satu e-commerce lah. Ngeri. Ya, dia di Bukalapak. Sebagai apa ya, business assurance di data analytics-nya. Terus selain itu kesibukannya mungkin ini sih. Aku sama teman-teman apa ya, lagi bergerak di satu forum satu organisasi media sih, namanya 0, gitu. Itu sama teman-temanku itu. Terus sama apa ya, paling ngehandle acara Ramadan Connect-nya RK. Itu. 0, kayaknya baru denger itu apa sih? Maksudnya media maksudnya gimana? Sebenarnya ini masih growth juga ya, apa ya? Mungkin bisa dilihat di 0,_ID ya. Itu siap. apa ya? Maaf promosi. Tapi nih apa niatnya itu pengen ke arah ya media buat teman-teman siswa, terus mahasiswa sama fresh graduate gitulah. Maksudnya ya yang masih awal-awal gitu. Entry level lah mungkin nyebutnya ya. Buat apa ya? Mungkin ya kita saling sharing, terus mungkin macam media bapak-bapak ID, cuma youth-nya. Oh iya, 19. Oke. Jadinya apa nih? Tapi gitu. Abang-abang ID. Enggak, namanya 0, 0, ya. Siap. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang Mas Javas ini ya, gimana karirnya dan sebagainya, kita mau tahu dulu nih, lu ini lulus kapan sih? Karena kita mau ngebahas ini ya, abis lulus gitu ya. Maksudnya abis lulus tuh ngapain dan sebagainya gitu ya. Lu lulus kapan, Pas? Aku sebenarnya seangkatan ya sama Satrio, 2017 masuknya, lulusnya 2021 Februari. Berarti termasuk cepet dong ya? Nggak nyampe 4 tahun dong berarti ya? Nggak nyampe. Ya 3,5 mungkin. BTW pas gue lihat ini apa jarkoman apa sih story WhatsApp gitu ya. Javas sidang. Kaget juga cuy. Gile, ini anak udah sidang aja. Maksudnya gue juga kaget. Maksudnya kan ya tau lah kesibukan lu gimana di kampus segala macam kan. Kayak apa ya? Biasanya orang-orang yang sesibuk itu lulusnya telat. Nah, kenapa lu bisa 3,5 tahun?
Mungkin jawabannya adalah kenapa nggak bisa 3,5 tahun? Wih, gila. Kenapa? Enggak. Apa ya? Sebenarnya emang dari apa ya, dari dulu, masa dari SMA, karena aku udah ngerencanain pengen kuliah ya. Dan apa ya, kalau bisa sih emang 3,5 tahun karena ada beberapa alasan lah. Maksudnya apa ya? Ya mungkin karena gue juga dari background keluarga yang maksudnya kurang apa ya? Ya kurang mampu gitulah. Maksudnya nggak cukup amat gitu. Makanya gue perlu bantu orang tua, terus sama adik gue kan ada 3 tuh. Kalau gue kelamaan bebannya banyak tuh. I see. Makanya at least inilah nggak bayar UKT lagi kalau misal lulus gitu. Nah, jadi gitu. Dan kegiatan-kegiatan atau amanah yang lain tuh ya tambahan lah mungkin. Nggak terencana sih kalau yang amanah-amanah yang apa kayak presbem kayak gitu. Cuma ya udah. Ya, BTW buat teman-teman yang belum tahu, ini Javas ini ya presbem di fakultas. Kita satu fakultas di MIPA gitu ya, dan dia ini presiden BEM-nya. Kebayangan presiden BEM bisa 3,5 tahun. Gimana ini ya, luar biasa ya. Gue aja yang itu biasa aja doang nggak bisa 3. Oke. Terus lulus 3,5 tahun, ya ini ya, maksudnya abis itu, maksudnya pernah ngerasain gini nggak Pas? Ketika lu mau lulus, ngerasa kayaknya gue belum siap nih buat lulus. Kayaknya gue belum siap buat ngadepin dunia nyata. Pernah mikir gitu nggak sebelum lulus, di dekat-dekat waktu lulus? Sekilas sih, cuma ya habis itu kayaknya wajar deh. Mikir-mikir kayak gitu tuh wajar. Mungkin ketika kita dari kecil kayaknya wajar deh kita punya pemikiran kayak bingung atau linglung setelah ini mau kemana gitu. Misal contoh ya mungkin kalau SD ke SMP nggak terlalu bingung kali ya. Maksudnya ya mungkin milih SMP mah cuma yang ya yang deket atau yang ya tergantung name-nya kan. Mungkin mulainya kita itu ketika pas SMA atau SMK. Nah dulu kan kalau gue sih bingung ya. Dulu karena gue emang dari background yang kurang begitu mampu ya. Jadi dari keluarga besar sih nyaranin SMK aja. Maksudnya ya udah biar langsung kerja gitu. Cuma kalau gue entah sih waktu itu gue lebih pengen SMA kan. SMA. Terus kalau keluarga gue sih ngebebasin gitu. Ya itu sempat ada perbincangan panjang kali lebar kali tinggi lah. Itu. Terus ya qadarullahnya akhirnya milihnya SMA gitu. Nah, ini kan bingung juga ya, maksudnya ada fase bingungnya kan. Pun juga mungkin pas dari SMA ke kuliah. Itu kan ada banyak apa ya? Banyak univ, banyak jurusan, terus banyak pilihannya kan. Itu bingung juga kan dari kita ataupun mungkin teman-teman atau Satrio juga ngerasain juga. Pun juga pas di pasca kampus ya sama sih. Cuma kan at the end tetap ya udah dijalanin kan gitu. Yang penting sih kita tahu mau apa ya, mau kemana ya, meskipun bingung tapi kita tahu harus mau kemana gitu. Kayak tadi gue pengen ke SMA karena menurut gue SMA ini prospeknya lebih tinggi. Maksudnya kalau SMK kan mungkin ya kerja sih, tapi mungkin setahun 2 tahun doang. Ya meskipun SMK bisa lanjut ke kuliah kan. Nah gue ada beberapa pertimbangan gitu. Terus kenapa gue milih matematika di UNS itu karena ya sebenarnya dulu pengen informatika sih. Kan dari nilai-nilai gue yang bagus tuh matematika. Cuma gue lebih kecenderungan ke informatika karena ya pengen apa ya, gue suka coding, terus suka teknologi dan lain-lain gitu. Cuma qadarullahnya nggak keterima. Cuma gue tetap ada yang milih matematika karena emang di situ kan juga ada apa ya, selain ada matematikanya juga ada ilmu codingnya juga kan. Makanya ya masih relate lah gitu. Pun juga di pasca kampus emang udah ada rencana buat ke ini sih data engineer, data science atau data analis gitu.
gitu. Jadi udah ada persiapan dari awal buat apa ya, bikin istilahnya apa ya, bikin portofolio itulah gitu. Hmm. Gitu. Kalau bingung ya jelas adalah jelas bingung. Cuma kan tetap dijalanin aja. Iya. Berarti sebelum lulus itu emang udah punya planning kah atau udah punya nanti habis lulus nih atau gue pengen jadi gini nih. Berarti gue harus bangun portofolio gini gini gini. Yang kayak gitu udah ada kepikiran sejak sebelum lulus kah atau kapan, Mas? Maksudnya Ada. nge-declare bahwa gue pengen Oh ke ya. jalur ini nih. Itu sejak kapan? Sebenarnya sejak SMA ya, pas mutusin buat ke informatika atau matematika. Cuma waktu itu belum segamblang, oh ya udah mau data science, data analis, data engineer gitu. Waktu itu sih masih secara umum ya, karena waktu itu kan juga informasi yang aku dapatkan juga belum begitu banyak dan belum apa ya, pengalamannya belum cukup banyak lah waktu SMA. Jadi lebih ke sekadar, yaudah aku pengen ke dunia teknologi, dunia teknologi, terus istilahnya yang jadi orang belakang lah. Gue nggak pengen jadi orang depan sebenarnya. Ya meskipun tadi kan pernah press-frame, cuma gue sebenarnya pengennya lebih ke orang belakang sih. Maksudnya yang ngebantu. Nah gitu. Jadi ya entah itu programmer atau apa gitu. Nah terus waktu kuliah jadi lebih detail lagi. Apa ya? Mungkin semester pertengahan kali ya. Udah belajar. Sebenarnya aku belajar tentang data science, data analis atau data engineer tuh otodidak, karena ya mungkin kalau misal kita ngandelin di kampus doang kayaknya agak-agak kurang lah gitu. Jadi makanya belajar otodidak, dan kayaknya sampai saat ini aku nggak pernah belajar yang berbayar. Meskipun gitu. banyak ada yang berbayar kan. Wah, aku nggak pernah. gratis semua, otodidak. Ya, gue kebanyakan sih di YouTube atau ikut pelatihan, tapi yang kayak seleksi gitu. Misal kayak Bangkit, kayak ini programnya Kominfo kan ada itu, yang Digital Talent Scholarship. Itu kan juga gratis juga, ada seleksinya, ataupun yang lainnya gitu kan. Banyak lah sekarang tuh. Gitu. Jadi ya apa ya? Ya gitu. Kalau gue sih sayang uangnya buat ya sebenarnya kalau invest ilmu kan nggak ada ruginya ya. Benar. Cuma kalau bisa buat invest yang lain kenapa enggak gitu. Masa lebih banyak gitu. Gitulah. Iya sih, benar. Emang tapi course-course itu udah gila-gilaan sih sekarang harganya. Asli ya, gila. Mahal banget. Sampai ada tuh yang apa ya? Kayak course temanku ambil course digital marketing itu 13 juta atau berapa gitu, belasan. Gue mikir gila. Itu 13 buat course kayak gitu. Padahal setelah gue lihat di YouTube itu banyak materinya. Iya, benar. Serius, baik banget gitu. Tapi ya nggak tahu sih, mungkin ya dia punya uang jadi ya udahlah. Ya. Mungkin yang dijual sama mereka, masa ini pandanganku ya, bisa aja salah sih. Mereka punya kurikulumnya sih. Jadi lebih enak buat dipelajari gitu. Mereka punya kurikulumnya, terus mereka ngedesain pakai bahan belajarnya mereka sendiri. Ya makanya mungkin agak mahal gitu. Kalau gua kan pas belajar otodidak, atau kita pas belajar otodidak kan kita kadang bingung, nggak tahu mulai dari mana kan. Yes, gue kayak gitu tuh. Ya udah gue belajar Python dulu, belajar SQL dulu, entah nggak ada kurikulumnya, benar-benar nggak ada kurikulumnya. Maksudnya pengen belajar ya mungkin satu-satu dulu gitu. Terus bahannya pun juga nggak langsung tersedia kayak yang di course gitu. Jadi ya udah ngacak ke channel YouTube ini, ke mungkin nanti habis itu lihat GitHub orang, lihat project Kaggle orang, lihat Medium dan lain-lain gitu. Kan banyak tahap ya. Ya mungkin karena itu course bisa jadi mahal sih. Gitu. Cuma kalau mau effort ya sebenarnya bisa. Sebenarnya. Coba mungkin course ini aja lebih tertata gitu ya, dan itu benar yang sih. nyampein orang yang punya ya bergeningnya lumayan lah ya gitu.
Yap. Jadi Kalau kita bingung, kita bisa nanya ke dia juga benar, kan. yes gitu. Tapi ini Cuma ya, ada satu channel YouTube rujukan nggak, Mas? Tentang data ini, data science, data engineer gitu. ada Atau sih. ngacak video YouTube-nya? Sebenarnya aku cukup banyak ya. Mm-mm. Yang aku tonton, cuma yang sering aku tonton itu sebenarnya salah satunya itu dari Yes. Cutting. Maksudnya channel YouTube-nya Cutting. Oh iya, Namanya Mas MIPA dulu, Informatika. Mas Adam informatika. namanya. Mas Adam. Eh, Channel YouTube-nya namanya Adam Startup. Adam Startup. Mas Adam. Mas Adam dulu informatika lah, D3 TI, sorry. Mm-mm. D3 TI angkatan, aku lupa angkatan berapa. Tetapi sekarang beliau kerja di bisnis analis di apa ya, di salah satu multinational company lah gitu. Oke. Itu aku sering lihat beberapa videonya beliau. Terus ada kelas terbuka. Kelas terbuka ini kayaknya aku pertama kali belajar Python kayaknya di kelas terbuka ini deh. Dan tapi kalau misal teman-teman mau atau ya masa teman-teman mau belajar yang lain kayaknya ada deh selain Python di sana. Terus selain itu ada, bentar aku lihat juga. Siap. Oh ada ini web programming Unpas, Oh, iya. Sandika Andika Gali. Gali. Iya, 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 Hmm, iya. Itu beliau kan programmer ya. Programmer. Eh, GG sih. ya ya gue banyak belajar dari channel-channelnya beliau juga sih. Kalau ada live, kalau misal sempet gue kadang Hmm. ikut gitu. Iya, iya. Terus apa ya? Terus ada programmer zaman now namanya. Oh, iya, iya. Kalau nggak salah ini orang Blibli, maksudnya yang punya kerja di Blibli maksudnya. Itu gue kayaknya belajar SQL pertama itu dari situ. Cuma itu mirip kayak kelas terbuka lah, maksudnya nggak cuma SQL doang, beberapa bahasa pemrograman kayaknya ada. Oke. Terus banyak sih, mungkin kalau 4 itu sering sama yang lain tuh kayak mungkin Ridwan Ilyas, terus Mega Bagus Herlambang dan lain-lain. Kayaknya banyak. Banyak. Itu kalau YouTube ya. Selain YouTube, kalau belajar dari mana, Mas? Dari mungkin gue nambahin 4 kali ya. Yang pertama itu dari GitHub. GitHub, Jadi oke. kalau GitHub kan ini kayak semacam apa ya? Media sosialnya orang-orang IT kan. Ah, Nah, bagusnya di sini kan teman-teman bisa ngelihat project-projectnya orang-orang kan. Jadi bisa belajar dari situ. Tuh. Terus yang kedua dari Kaggle. Kalau Kaggle ini kan mungkin lebih ke ya perdataan ya, data science, data analis gitu. Di Kaggle kan ada kayak macam apa ya, data setnya ya. Nah, terus selain itu juga ada model-model yang dikerjain sama orang-orang gitu. Jadi kita bisa lihat juga ya mirip-mirip GitHub lah gitu. Cuma kalau ini lebih khusus di perdataan kan. Jadi lebih enak gitu. Entah itu yang pakai Python atau R kayaknya ada deh. Dan beberapa model atau visualisasi juga ada. Tuh. Terus yang ketiga mungkin Medium. Medium. Medium itu kayak apa ya? Portal berita kali, portal beritanya teknologi tapi isinya. Oh, Jadi gue kalau nggak ketemu jawaban di YouTube, di Google, ya udah ngetik search key-nya di Medium. Biasanya ada sih. Ini kan kayak orang-orang nulis sesuatu kan, kayak ya mungkin diary lah, kayak diary tapi lebih ke apa ya, kayak teknologi gitu atau ya lebih ke teknologi gitu. Terus terakhir ada Stack Overflow. Ini apa ya? Kalau kayaknya iya, iya, kadang iya. kan kita nggak bisa belajar atau nggak bisa hafal semua ini ya, semua codingan atau semua konsep Yes. ya. Jadi ya ini sangat membantu sih. Ini kayak apa ya? Kalau waktu SMA itu kayak Brandly. Brandly Oh itu iya kayak benar. ya Jawaban-jawaban kayak ya. itulah. Iya benar-benar. Kayak ya portal tanya jawab gitulah. Oh iya. Ini membantu sih menurutku. Ya selain Google juga ya. Itu mah kayaknya udah pasti dipakai. Oke. Gile. Itu ya berarti secara
skill dan lain sebagainya itu belajarnya benar-benar otodidak dari YouTube, dari sumber-sumber tadi gitu ya. Oke. Dan ya itu ada beberapa yang emang gue ikut kursus sih, tapi ya gratis. Oh gratis. Atau beasiswa gitu ya? Ya kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi tadi ya. Kan lu udah ngedeclare ya. Udah ngedeclare bahwa pengen jadi A, pengen jadi B gitu. Nah, sebagian orang di luar sana, teman-teman kita yang mungkin di fase-fase mau lulus gitu ya. Itu mungkin masih bingung. Gue mau jadi apa? Gue mau ke arah mana? Terus apa kayak ngerasa ilmu kuliah itu kayak how it can help me menghadapi dunia gitu. Nah, menurut lu itu gimana, Mas? Ada ini enggak tips untuk mereka-mereka yang mungkin belum punya gambaran ke depannya mau apa, terus gimana gitu? Nah, kalau itu kayaknya kalau berdasarkan data ya, kalau nggak salah, gue lihat tuh 70-80% orang merasa kalau salah jurusan, kalau nggak salah ya. Oh iya, gila, gede juga ya. Mungkin teman-teman bisa search sendiri. Gue takut kalau gue salah juga, tapi seingat gue itu. Jadi ya lagi-lagi dari proses kita kecil sampai sekarang itu kan proses kita mencari ilmu dan berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat beberapa tahun belakangan ini kan. Mungkin ya bisa jadi kita juga mengalami fase bingung itu. Maksudnya ilmu gue ini yang gue pelajari cocoknya dipakai kemana ya? Atau sebaiknya gue jadi apa ya gitu. Mungkin teman-teman ini termasuk gue sendiri deh. Waktu kecil gue itu cita-citanya pengen jadi pemain sepak bola. Oke. Mungkin teman-teman juga punya cita-cita beda-beda kan. Nah itu kan istilahnya kita mengumpulkan informasi dari kecil sampai ketika kita mengucapkan cita-cita itu kan. Yes. Gue dulu mikir pemain sepak bola karena ya menurut gue juga punya hobi sepak bola. Terus gue ikut SSB, sekolah sepak bola waktu itu. Terus gue lihat dari berita kalau pemain bola itu gajinya gede. Jadi ya gue pengen gitu. Jadi ya wajar. Cuma seiring keberjalanan waktu kan kadang berubah-berubah ya. Cita-cita kita. Ya itu wajar sih. Lagian kalau dari kecil kita udah bisa bidik cita-cita, oh aku mau A, terus sampai sekarang ternyata A, ya keren sih itu. Mungkin ada tapi ya kan nggak banyak yang gitu ya. Yes. Gitu. Mungkin kalau dulu cita-citanya, oh aku pengen jadi dokter, terus sekarang jadi dokter, ya berarti itu keren sih. Gitu. Nah cuma kan banyak yang nggak gitu kan. Yes. Menurutku itu wajar sih. Dan kalau misal teman-teman bilang, misal nanti yang penting teman-teman perlu mungkin kayak teknik SWOT ya, strength, weakness, opportunity sama threat ya. Mungkin itu perlu teman-teman perlu mengenal diri teman-teman sendiri. Dulu gue juga gitu. Maksudnya apa sih kelebihan gue, apa sih kelemahan gue, apa sih yang gue punya, atau apa sih privilege gue gitu. Apa yang dipunya gitu. Terus ternyata gue mungkin udah mengklasifikasikan, gue ternyata lumayan jago di matematik, lumayan bisa coding, terus lumayan lumayan bisa baca data. Oh ya udah gue langsung mengklasifikasikan kalau mungkin gue lebih cocok ke data analis, data science atau data engineer gitu. Mungkin itu bisa dilakuin teman-teman sih. Terus kalau ada yang nanya gimana kalau misal ketika kita udah mendeklar diri kita, bikin SWOT, terus ternyata yang kita pengenin atau yang kita punya beda sama jurusan kita. Ya lagi-lagi nggak apa-apa sih. Menurut gue nggak apa-apa ya. Karena ya tadi berdasarkan data pun juga banyak gitu. Kalau gue kan kebetulan aja sesuai. Nah, cuma kan kalau misal ada beberapa teman-teman yang nggak sesuai, ya menurut gue nggak apa-apa. Terus nanti bakal nanya lagi. Nah, berarti nanti ilmu di kuliahnya atau ilmu yang sebelumnya dipelajari nggak berguna dong. Kalau menurut gue, mungkin kalau untuk semuanya
ya enggak, tapi ada some part-nya yang mungkin bisa diterapin di tempatnya teman-teman yang inginkan, yang teman-teman inginkan gitu. Jadi apa ya? Jadi misal teman-teman sekarang jurusannya mungkin ini deh apa, pendidikan guru. Hmm. FKIP lah pendidikan. Oke. Terus pengen jadi HRD. Mungin kalau sekilas nggak masuk kan. Ya Iya. sebenarnya kalau misal teman-teman bisa emang punya passion di sana, ya kenapa enggak gitu. Misal teman-teman belajar di kuliahnya, belajar tentang cara manajemen murid atau siswa ataupun orang gitu kan. Itu kan juga bisa diaplikasikan di SR besok gitu. Ataupun ilmu-ilmu mempelajari orang misal. Mempelajari siswa mungkin di pendidikan itu, oh ternyata ini bisa diterapin di HR, ya udah diterapin aja dengan versinya teman-teman masing-masing gitu. Itu menurut gua sih. Jadi kayaknya nggak ada yang percuma kalau kita belajar ilmu deh. Semua ilmu, asalkan ilmu itu bermanfaat ya. Siap, oke. Nah, itu Mas, kan apa ya, nemuin bahwa dan ngedeclare diri kita itu, oh setelah kita kenal apa SWOT itu tadi gitu ya, terus kita dapat titik, oh seperti ini nih. Itu kan ini ya, kita jadi punya arah ke depannya mau kemana. Nah, gue itu sebelum lulus, itu sempat mikir gini Mas, gue belum siap untuk lulus. Gue pengen nambah 1 semester lagi. Gue ngomong ke teman, ada cutting konsul kan, gue bilang kayaknya gue belum siap untuk lulus, mau tambah 1 semester. Nah sama cutting itu dilarang, ngapain bayar UKT 1, UKT mahal, Ya, terus benar. sayang waktunya. Nah yang gue Ya. pikirin waktu itu pas adalah kalau gue jadi mahasiswa, gue bisa dapat banyak course gratis itu. Jadi mikir nambah skill sebelum lulus. Nah, walaupun setelah lulus juga tetap bisa ternyata ikut apa course-course gitu masih banyak sebenarnya. Jadi kayak ngerasa nyari pembenaran untuk nutupin bahwa sebenarnya diri ini nggak siap untuk lulus gitu, belum siap untuk ngadepin apa dunia karena emang belum apa tadi ngenalin diri, SWOT dan sebagainya, membuat peta ke arah mana dan sebagainya. Nah itu yang gue alamin sendiri. Nah, nggak tahu di luar sana mungkin banyak juga orang yang mungkin masih bingung harus seperti apa kayak gitu. Lu sempat ngalamin gitu nggak? Atau gimana? Gua enggak sih, Nggak ya? karena emang dari awal pengen 3,5 ya udah 3,5. Karena emang ada beberapa apa ya, kalau gua kan case-nya ada beberapa hal lain yang melatar belakangi ya. Dan emang gua udah persiapan sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang takut sih ya jelas sih. Cuma ya udah dijalanin aja. Toh setiap hari kita juga bakal takut gitu. Kalau nggak takut malah aneh itu. Iya, jadi kekhawatiran itu sebenarnya ada gitu ya. Semua orang pasti kayak Wajar. wajar gitu ya, khawatir. Iya sih, tapi gini, di waktu mendekati lulus itu kayak khawatirnya tuh berkali lipat nggak sih? Oh iya, itu kalau kata orang waktu-waktu kritis, ya ada banyaklah waktu-waktu kritis dalam hidup kita. Mungkin salah satunya sebelum lulus mau kerja itu. Yes. Terus mungkin ada lagi pas mau nikah, kan gue belum ngalamin Oh ya. iya. Itu juga waktu kritis. Terus apalagi ya, gue agak lupa. Intinya apa ya? Kita itu kadang emang punya waktu-waktu kritis yang mana kita ya mungkin kalau mau merenung juga boleh sih. Atau pengen misal teman-teman pengen ngobrol sama teman-teman yang lain atau ke keluarga juga itu boleh karena apa ya? Mungkin kalau bahasa lebaynya waktu itu tuh waktu yang menentukan hidupmu ke depannya gitu kan. Yes. Eee, Cuma ya itu kalau untuk persiapan emang perlu sih. Karena kalau misal kita salah langkah juga susah juga kan ngulanginya gitu. Jadi ya emang perlu persiapan dan wajar kok, wajar. Cuma jangan berlebihan gitu. Kalau misal kita takut terus kita nggak nyoba-nyoba ya mau ya gimana, kita Oh, berhenti gitu. Jadi berarti ya iya. Sebenarnya khawatir itu tetap ada gitu ya.
Nah, lu cara ngehandle kekhawatiran itu gimana, Pas? Gue percaya kalau apa ya, semua masalah itu ada solusinya ya. Hmm. Dan ya udah ada yang ngatur rezeki orang masing-masing lah. Mau kapan itu diberikan lah. Tuh. Jadi kalau khawatirnya ya udah, kalau gue pernah kok maksudnya apa ya? Ya wajar lah kalau kita misal apply kerjaan terus ditolak gitu. Pas masih fresh graduate, wajar. Gue pernah kok. Masa bukannya yang nggak pernah ya, tapi pernah, gue pernah. Cuma eh, ya udah bukan terus, oh gue gagal, kayaknya gue nggak cocok kerja deh, gue nganggur aja deh. Itu kan kayak gitu kan. Yang penting kalau gue ini, eh, ketika kita udah nyoba kita bisa belajar. Misal gue ikut apa ya, gue udah sampai tahap interview misalnya, apply kerja udah sampai tahap interview, terus bla bla bla, terus ternyata gue interview di company X gitu, di e-commerce X misal, ternyata gue gagal. Nah, gue bisa mengevaluasi gue tuh salahnya di mana sih. Atau at least kita bisa tahu pertanyaan yang diajuin tuh kayak gimana aja gitu, atau tesnya itu kayak gimana aja, itu kan bisa tahu kan, yang mana ketika nanti kita apply di next change itu kita bisa lebih siap lah. Oh kemarin ternyata pertanyaan ini aja, terus mungkin aku harus nyiapin jawabannya ini. Oh ternyata kemarin aku kurang paham di materi ini, yaudah aku belajar materi ini gitu. Kalau misal terus kita nyoba lagi, terus ternyata gagal lagi, ya udah nggak apa. Apa ya? Kalau menurut gue itu proses sih. Kita harus mencintai proses emang. Jadi kita belajar lagi. Kalau terus apply gagal lagi, ya udah belajar lagi. Gitu terus sampai mungkin kalau gue beberapa kali nonton di maksudnya baca postingan orang di LinkedIn ya. Ada yang sampai gagal ratusan atau ribuan. Wah, gue emang apa ya? Jujur gue nggak sebanyak itu sih. Cuma gue salut sama orang-orang yang emang mau berjuang kayak gitu. Jadi ya apa ya? Ya daripada kita nggak ngapa-ngapain, ya mending kita nyoba, terus kalau gagal ya evaluasi, nyoba gagal evaluasi gitu. Yang penting ada evaluasinya ya, bukan terus nyebar CV ke semua, terus kita gagal, terus tanpa evaluasi, terus kita nyebar lagi. Itu mah kemungkinannya ya mungkin kita anak matematika statistik ya. Kalau kayak gitu mah kemungkinannya tetap sedikit. Kecuali kalau kita evaluasi, kemungkinan diterimanya kan ya membesar lah daripada yang sebelumnya. Gitu. Itu proses sih menurutku. Jadi ya takut boleh, asal ya tetap bergerak lah. Oke, takut boleh, yang penting tetap bergerak. Karena apa ya? Kadang tuh gini, kadang kita khawatir, tapi pas kita jalanin kok kayak ada aja solusinya gitu ya. Benar. Kadang Ini jangan khawatirkan apa yang belum kita lakukan di kemudian hari. Gitu. Iya. Nah, terus setelah lu lulus, Mas, lu ngapain? Maksudnya langkah lu tuh apa? Selain mungkin tadi sebelum lulus nyiapin belajar skill, course dan sebagainya. Nah, setelah lulus lu ngapain? Gue kan emang dari kuliah kan apa ya, pengen nih di tech company. Tech company, terus ya sebagai role-nya sama, tapi di tech company yang gede gitu. Cuma gue waktu itu masih menyadari, mungkin ini bisa teman-teman bisa teman-teman terapin juga. Waktu itu gue nyadarin kalau gue kayaknya belum sejago itu buat langsung keterima di perusahaan tech company yang gede gitu. Nah, gue sempat nyoba terus gagal waktu itu pertama. Terus ya udah, kita apa ya? Idealis tuh perlu, tapi kita perlu realistis juga kan. Jadi ya udah, gue planningnya kalau emang nggak berhasil ya udah gue apply di perusahaan yang emang gue nurunin standar dulu gitu.
bukannya perusahaan yang gue pertama itu jelek ya, bukan. Cuma apa ya, yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas gue dulu gitu. Jadi Oke. dan sekalian apa ya, ngerasain pengalaman pertama lah mungkin gitu. Jadi mungkin teman-teman perlu ini juga ya, perlu yaitu tadi ngelihat SWOT-nya teman sendiri tuh sampai mana dan kemampuannya tuh seberapa gitu. Jangan terus kita apa ya, istilahnya mungkin kasarannya kalau kita itu level 10 tapi kita pengen ngalahin monster yang level 100 gitu. Itu kan nggak bisa kan. Jadi ya udah bertahap dulu. Kita ngalahin yang monster level 10 juga, terus nanti kan naik level dan lain-lain terus gitu. Nah, gua ngelakuin itu gitu. Dan ya alhamdulillah nggak sampai setahun gua nyoba lagi dan ya keterima sih. Maksudnya di company yang emang emang gua ngincer gitu di awal, Oke. di tech company gitu. Gitu. Jadi ya itulah. Tapi ya sambil belajar juga ya. Belajarnya itu Hmm. belajar di kerjaan yang awal itu sama gue tetap belajar di luar. Gue ikut beberapa kurs yang tentunya gratis dan kan biasanya kayak AWS Yes. itu kan ngadain kurs yang gratis. Terus gue ikut di yang Digital Talent Scholarship itu juga pas habis lulus. Terus ya sama belajar apa otodidak juga sih gitu. Jadi habis itu ya memberanikan diri lagi buat apply terus ya udah qadarullah-nya keterima gitu. Terus kalau ditanya, nah sekarang berarti nggak belajar lagi? Enggak seperti itu juga. Kalau sekarang tetap sama lagi belajar, kan, eee, gue masih banyak sih yang belum gue explore atau yang belum gue bisa. Jadi gue masih harus belajar dan kayaknya, eee, di semua role kayaknya harus tetap belajar deh meskipun mungkin udah keterima Oke. gitu. Siap, siap. Berarti tadi ya, habis lulus sebenarnya pernah nyoba ke Mhm, apa? E-commerce ya? yap bener. E-commerce gitu, tapi ternyata belum keterima. Iya iya bener. Oke. Terus akhirnya nyoba ke tempat lain gitu ya, yang mungkin apa tadi lu bilang? Nurunin Apa standar ya, apa gimana? ya nurunin standar bener, nurunin level lah, menyamakan Nah, level sama gue. oke. Itu selama berarti pertama kali kerja di yang itu ya pas, yang sebelum yang sekarang. Mhm, Oke, itu berapa lama pas? 10 bulan kayaknya. 10 bulan ya. Nah dari 10 bulan itu, lu dapat apa pas di kerjaan? Maksudnya fakta-fakta yang lu Mmm, dapetin bedanya ketika kuliah, terus gimana gitu? oh, sebenarnya gue cukup, eee, apa ya, punya pengalaman yang seru juga sih di awal. Maksudnya, eee, apa ya, dalam tanda kutipnya gue nggak milih tempat yang salah gitu. Jadi bener ya, eee, apa ya, gue banyak belajar hal di sana, ya yang pastinya mungkin beda sih kalau dari kampus ya. Kan kalau di kampus kita bayar ya, kalau di sana Mhm. kita yang dibayar gitu. Oh, Jadi siap. kita harus ya sebenarnya sama-sama perlu komitmen ya. Kalau di kampus kan komitmen nyelesain studi, kalau di sana kan komitmen ngerjain, kerjaan. Cuma kayak ada beban yang sedikit lebih, maksudnya tanggung jawab yang lebih gede aja sih karena kita kita dibayar gitu dan, di sana mungkin bisa ngubah pola pikirku sih. Maksudnya, oh ternyata di sini aku nggak cuma apa ya, di sini aku ngelakuin kerjaan dampaknya nggak cuma ke aku doang, tapi bisa ke umat, maksudnya ke orang lain gitu, Oke. ke banyak orang gitu. Jadi ya makanya, gue harus ngelakuin dengan sungguh-sungguh gitu, gitu. Kalau sebenarnya kalau lagi-lagi kalau salah itu wajar, yang penting, dievaluasi gitu. Ya kalau, kita dari awal nggak pernah salah, wah kayak bukan manusia itu. Ya intinya, proses belajar juga gitu dan, kayak, kebetulan lingkungannya juga apa ya, kondusif dan apa ya, dan, mmm, bikin gue buat berkembang gitu. Jadi ya nyaman aja. Sebenarnya mungkin mirip-mirip kayak kuliah cuma, mungkin tugasnya agak beda ya. Kalau kuliah kan kita belajar terus nerapin ilmu, kita
mungkin lebih banyak yang belajarnya ya. Kalau yang di paskanya itu lebih banyak ke mengaplikasikannya. Meskipun kita juga belajar juga gitu. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip. Komunikasinya juga mungkin mirip-mirip kayak kita ke dosen, kita ke temen, kita ke senior gitu, mirip-mirip. Pun Oke, sampai sekarang juga mirip-mirip sih sebenarnya. mirip-mirip. Oke, sempat ngerasain gini nggak Pas? Kan apa ya? Kan abis lulus ya, terus kita sempet shock gitu nggak ngadepin ternyata oh dunia di luar kampus tuh ternyata gini loh. Sempet yang kayak gitu nggak sih? Oh, culture shock kayak gitu-gitu Heeh, ya. iya. Apalagi lu Gue kan lupa. beda ke Jakarta kan ya? Itu Ah, kan beda banget sama Solo mungkin oh, kehidupannya segala macam. Ngerasain yang kayak gitu-gitu nggak? kayaknya kalau ngerasain iya deh. Gue agak lupa. Cuma karena gue emang dari kecil udah pindah-pindah, gue Mm-mm. kayak udah pindah 4 sampai 5 kota deh sejak gue lahir. Jadi ya kalau pindah ke kota, maksudnya pindah kota ya ada, mesti ada. Cuma menyesuaikannya lebih cepat gitu. Terus pindah kayak apa ya? Ya gue mungkin karena gue sering pindah-pindah, jadi penyesuaiannya juga cepat gitu. Pun termasuk di dunia kerja, ya mungkin awal-awal ya mesti kita canggung lah. Maksudnya, Mm-mm. oh ya Mas, Mbak, Kak gitu. Terus ya tapi habis itu kan juga apa ya, kita menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya gitu. Maksudnya ketika kita udah nyaman atau udah kenal sama orang kan kerjanya juga jadi lebih enak gitu. Nggak terus canggung seterusnya ya. Itu mah bukan, kan kita ada masa mesti di setiap company itu harusnya ya ada masa orientasinya gitu. Namanya itu ya macam-macam onboarding lah gitu. Jadi kayaknya di semua company harusnya ada deh. Kayak ya kayak dijelasin company ini tuh kayak gimana sih bergeraknya di bidang apa, terus value-value-nya kayak gimana, terus apa yang harus kamu lakuin di role ini dan lain-lain gitu. Itu mesti ada. Jadi ya itu membantu banget sih buat beradaptasi dengan cepat gitu. Kalau kalau jadi jawabannya kalau culture shock ada tapi bentar kayaknya. Oke. Nah, terus ini Pas. Kan tadi ya, sebelum lu berada di posisi yang sekarang, lu kan ngalamin proses gitu ya. Termasuk proses dari belajar skill baru, buat road ke depannya seperti apa dan proses-proses lainnya yang mungkin itu nggak instan gitu ya. Hmm. Tapi di zaman sekarang banyak banget orang yang pengen instan gitu, pengen cepet kaya, pengen cepet sukses, ngelihat temen yang udah sukses, udah penghasilannya 2-3 digit gitu kan. Lu ngerasa kayak gitu juga nggak Pas? Maksudnya pengen cepet gitu, pengen kayak ke distract sama orang-orang yang upload di sosial media, terus yang flexing-flexing dan sebagainya. Menurut lu itu yang gimana? Dan lu sempat Hmm, ngerasain itu nggak? sempat tapi mungkin nggak lama ya karena apa ya, kayaknya wajar deh kalau kita kita iri ya berarti kalau bahasa Iya. sini iri terhadap pencapaian orang lain. Cuma lagi-lagi banyak juga konten yang kebetulan datang ke gua tentang yang membalikan itu gitu. Jadi ngapain sih iri? Terus buat apa kita lihat pencapaian orang? Terus dan lain-lain itu intinya emang ada yang secara nggak langsung masuk ke gua gitu, Oke. postingan-postingan orang gitu. Jadi gua ya belajar dari situ juga terus, oh iya ya, maksudnya kayaknya kita kalau misal ngejar dunia terus kayaknya nggak bakal ada habisnya loh deh. Gua kemarin sempat baca postingannya, aduh siapa lupa gua, salah satu eee, salah satu atasannya Flip Oke. Flip, aplikasi Flip tuh. Yes. Itu ya dia sempat nge-notice juga kalau ya kalau kita terus-terusan iri mah emang nggak ada habisnya. Misal misal yang gampangnya apa ya, kerjaan deh. Eee, kita iri kita staff ya misal, terus kita iri ke manajer kita, "Oh kayaknya enak ya manajer kita dapat kerjanya gitu doang terus dapat uangnya lebih."
Terus ketika kita udah jadi manajer, terus kita mungkin nanti bakal iri ke VIP ke atasnya lagi, ke VP-nya, Vice President mungkin. Eh, Terus ketika kita udah jadi VP-nya, kita mungkin nanti bakal iri lagi ke si levelnya dan seterusnya gitu. Itu kayaknya nggak ada habis-habisnya. Bahkan ketika kita kalau orang lihat kita udah berada di puncak, tapi kita yang ada di puncak juga mesti bakal punya apa ya, bakal pengen nyampe yang lebih lagi gitu. Sebenarnya itu manusiawi sih, manusiawi banget, banget banget. Kita pengen yang lebih dan lebih. Cuma lagi-lagi apa ya? Kalau menurut gue, karena itu manusiawi, jadi prosesnya juga harus manusiawi juga. Maksudnya ya mungkin ada sih beberapa yang bisa, kalau gue nyebutnya bukan instan ya, tapi ada yang pakai jalan pintas mungkin. Entah itu ikut kursus, ataupun entah itu nyari mentor, entah itu ikut komunitas, itu kan mungkin salah satu beberapa contoh apa ya, jalan pintasnya ya. Maksudnya lebih cepat gitu. Cuma ya lagi-lagi mungkin gue tadi udah nyempet state di awal kalau ya lagi-lagi kita harus mencintai proses. Maksudnya ya apa sih yang mau dikejar? Maksudnya emang kalau misal kita ngerasain prosesnya kita dari hari ke hari itu kayaknya nyaman gitu kalau menurut gue ya. Karena yang harusnya jadi perbandingan tuh bukan kita sama orang, tapi diri kita yang kemarin sama diri kita sekarang gitu. Jadi ya kalau udah punya mindset gitu, lega aja rasanya. Misal, oh kemarin gue belum bisa materi yang ini, sekarang gue udah bisa. Kemarin gue belum paham ini, sekarang gue udah bisa. Kemarin gue belum bisa ini, sekarang gue udah bisa. Nah itu kan apa ya, menurut gue rasanya ayem. Ayem itu bahasa Indonesianya apa ya? Tenang. Jadi tenang gitu. Dan mungkin kalau beberapa orang ada yang nyaranin kalau ya udah off sosmed aja. Ya mungkin bisa dicoba sih. Cuma kalau gue belum pernah emang. Belum pernah apa ya namanya hiatus ya. Belum pernah hiatus sosmed. Karena ya menurut gue lagi-lagi sosmed masih, kalau menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, mungkin beda buat orang-orang. Kalau menurut gue pribadi masih sebagai apa ya, sumber informasi gue dan sumber inspirasi gue gitu. Kalaupun emang menurut gue ada yang lebih sukses, ya gue bisa belajar dari hal-hal tersebut gitu. Gue sering kok lihat orang-orang yang lebih sukses, maksudnya belajar dari orang-orang yang sukses, kayak kalau menurut gue macam-macam kayak Jerome, terus kayak apa ya, siapa ya, Deddy Corbuzier mungkin, terus kayak Raymond Chin dan lain-lain tuh menurut gue sukses sih. Dan cuma gue bisa belajar dari beliau-beliau ini, maksudnya gampangannya yang Jerome lah, kan sama-sama matematik juga. Gue bisa belajar dari dia tentang gimana apa ya, tips belajarnya dia. Maksudnya wah ternyata dia orangnya emang benar-benar pekerja keras gitu. Maksudnya apa ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Begitupun yang lainnya lah, intinya gitu. Ya udah dijadiin, kalau gue sih jadiin referensi aja, bukan buat pembanding. Kalau jadiin referensi mah nggak apa. Kalau pembanding itu yang susah. Nah mungkin ini bakal ngarah ke quarter life crisis dan macam-macam apa ya, self healing dan lain-lain gitulah. Itu mesti bakal ngarah ke sana. Kalau nah makanya apa ya, sebenarnya kalau kita sekilas kita hitung apa ya, fase-fase overthinkingnya manusia yang sekarang sama mungkin beberapa ratus atau beberapa ribu tahun, beberapa ribu kejauhan, beberapa ratus atau beberapa puluh tahun yang lalu itu mungkin lebih banyak yang sekarang ya overthinkingnya. Ya karena emang mungkin salah satunya media sosial sih. Cuma ya kalau misal teman-teman emang mau off medsos dan itu works buat teman-teman, ya nggak apa-apa. Cuma kalau gue lebih jadiin ke mereka referensi sih. Dan yang perlu diingat yaitu pembandingnya bukan sama mereka tapi sama diri kita yang dulu gitu. Oke. Lu pernah nggak pas selama proses belajar atau proses nambah skill baru kayak ngerasa mungkin apa ya, yang lu pelajarin itu belum ngasih impact ke diri lu, belum ada hasilnya, belum kelihatan bahwa itu bisa buat diri lu next step gitu, sampai lu kayak stuck dan kayak kehilangan semangat buat belajar lagi?
Dan Hmm, gimana lu oh ya, ngatasin itu? bentar, ini susah pertanyaannya. Gue mikir dulu. Kayaknya sih nggak ada ya. Maksudnya eh contoh kayak kayak gue belajar apa ya? Mungkin gampangannya gue belajar volley. Mm-mm. Eh Menurut gue meskipun gue nggak apa ya, nggak ngegunain itu setiap hari, tapi at least ketika gue belajar volley, mungkin otot tangan gue jadi lebih apa ya, lebih kuat gitu dan seterusnya. Atau misal ketika gampangannya gimana ya? Ya ketika kita belajar lari deh misal, kita lari mah dipakai setiap hari ya. Yaitu volley tadi. Mungkin kita nggak kalau misal kita bukan pemain pro volley, mungkin kita nggak ngerasain impact-nya secara langsung ya. Cuma menurut gua ketika kita latihan atau olahraga gitu, impact-nya ya bakal ke badan kita, maksudnya ke kesegaran badan kita, jadi nggak sia-sia gitu. Contohnya kayak apa ya? Eh Ketika kita belajar kita latihan, oh ya, ketika kita latihan boxing misal ya, atau apa ya, ninju apa sih itu namanya, ninju Eh, apa sih itu uh, namanya? ya itulah, Samsat itu apa kan sih? ya samsak gitu kan. Kan sekarang mungkin kalau di gym ada itu ya. Nah, kita kan di real case yang sesungguhnya kan kita nggak nggak tiap hari nonjokin orang kan, enggak Yes. kan. Tapi yang kita pengen peroleh dari proses belajar, proses itu adalah ya biar kita sehat, biar mungkin tangan kita lebih kuat atau otot apa yang lebih kuat, itu kan kayak gitu kan. Pun dengan mungkin ini sering ditanya di anak-anak yang belajar matematika. Mm-mm. Kenapa sih kita harus belajar ngitung lingkaran? Emang di real case kita tiap hari bakal ngitung luas lingkaran, terus luas persegi panjang gitu? Enggak kan? Nah, menurut gua proses belajar lingkaran, luas lingkaran, mungkin nyari keliling persegi panjang, itu adalah proses biar kita itu lebih berpikir secara logik gitu. Paham nggak? Jadi ya ya bukan terus pas teman-teman mungkin belajar tentang volume, luas dan lain-lain itu bakal digunain tiap hari-hari kayak gitu juga, tapi ya yang dipakainya itu secara logiknya gitu. Apa ya? Paham kan? Iya, paham, Maksudnya paham. logiknya. Jadi menurut gue sih kayaknya nggak ada pelajaran atau materi yang sia-sia deh. Yang selama yang gue alami, yang gue pelajari. Oke, siap. Oke, Mas. Eh ini ya, ini udah agak lama ternyata kita. Sedikit deh Oh iya ya. bocoran, Pas. Buat teman-teman yang mungkin juga tertarik untuk berada di e-commerce, startup dan sebagainya. Ada ini enggak sedikit saran mungkin, atau kalau mau ke startup atau ke e-commerce atau perusahaan yang besar gitu, siapin kayak gini gini gini, harus siap gini gini gini. Ada nggak yang kayak gitu, Mas, yang mau di-share? Hmm, yang jelas yang pertama kayak yang tadi aku bilang, teman-teman perlu kenali diri teman-teman masing-masing. Terus teman-teman pengen apa, pengen jadi apa dan lain itu depend on diri teman-teman masing-masing. Yang kedua, mungkin lingkungannya. Kalau misal teman-teman pengen di dunia, mungkin kan startup sama PNS atau BUMN kan beda ya, apanya ya. Mungkin agak, sebenarnya gue juga belum pernah PNS sih. Cuma kalau kata orang kan beda ya. Maksudnya ya apa ya, secara lingkungannya beda. Nah, teman-teman lebih suka yang mana? Kalau gue emang waktu itu emang apa ya, nggak pengen di PNS, jadi pengennya di swasta aja, makanya gue milih ini gitu. Kalau misal teman-teman lebih suka yang PNS yang mungkin lebih terjamin dan mungkin kerjanya jelas dan lain-lain, itu ya boleh-boleh aja. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga di teman-teman. Terus sama skill sih. Teman-teman harus apa ya, punya skill-nya yang penting, karena setiap role tuh mesti punya skill-nya sendiri-sendiri. Yang mungkin yang perlu teman-teman lihat adalah ketika misal teman-teman mau apply lewat LinkedIn ataupun Jobstreet ataupun Kaliber, itu kan setiap role dan setiap company kan kalau misal teman-teman klik kan bakal ada requirement-nya apa aja kan. Nah, itu teman-teman bisa jadi benchmark-nya teman-teman. Maksudnya misal ada Python, SQL, ada R, oh ternyata
wah, mereka perlu kompetensi yang kayak gini. Ya udah, berarti minimal gue harus bisa ketiga ini gitu. Ataupun mungkin teman-teman yang milih di role lain, misal kayak digital marketing, harus bisa skill SEO, terus di bidang banyak lah. Itu teman-teman perlu lihat requirement-nya gitu. Jadi ketika teman-teman tadi udah nentuin, oh ternyata aku pengen di sini, terus pengen di misal startup, terus role-nya ini, terus ya udah tembak aja ke LinkedIn atau webnya mereka gitu. Terus lihat requirement-nya apa aja, ya udah teman-teman belajar gitu. Kalau yang belum bisa, ada yang belum bisa, tapi kalau emang udah memenuhi semua ya udah gas apply aja. Sama mungkin yang keempat adalah nanya-nanya ke kayaknya ini opsional sih. Teman-teman punya mentor yang mungkin ya sebenarnya mentor bisa siapa aja sih, kakak tingkat teman-teman, ataupun mungkin kalau teman-teman punya kakak atau saudara yang emang udah pengalaman di dunia kerja itu juga bisa jadiin mentor gitu. Karena gue juga punya mentor sih, masa ya menjadikan orang sebagai mentor aja yang buat sharing-sharing, buat nanya-nanya gitu-gitu gitu. Terus sama ya intinya proses sih. Lagi-lagi ketika kita merencanakan, mungkin kadang kita nggak selalu dapat apa yang kita pengenin ya. Ya at least kita udah berusaha, biar yang ngatur hasilnya itu yang di atas saja. Ya yang penting kita udah berusaha. Kalau bahasa matematika atau statistiknya mah, intinya kita memperbanyak peluang keberhasilan aja gitu. Entah nanti hasilnya gimana, ya biar yang atas yang ngurusin. Gitu. Siap. Oke, terakhir Mas, saran atau insight buat teman-teman yang saat ini mungkin udah mau lulus dan masih mungkin mencari jati dirinya dan masih bingung harus apa. Apa ya? Kalau yang mau lulus, oh ini, yang pertama ingat alasan pertama kenapa dulu pengen kuliah, itu yang pertama. Itu kayaknya nanti bakal ngena deh, kenapa aku harus lulus, kenapa aku misal setelah ini mau ngapain, itu kayaknya ngena. Maksudnya flashback ke komitmen teman-teman di awal, itu penting. Yang kedua, apa ya, kalau pengen lulus tuh, mungkin setelah teman-teman kenali diri, perbanyak literasi ataupun diskusi sih sama teman-teman yang lainnya gitu. Kan mungkin nggak cuma teman-teman sendiri kan yang mau lulus, maksudnya ada ya, kalau di UNS kan mungkin ada tiap angkatan kurang lebih 8.000, berapa sih? Ya ribuan lah. Ya, ribuan. Itu kan bisa jadi teman-teman bareng-bareng teman-teman apa ya, seperjuangannya teman-teman kan. Maksudnya teman-teman jangan nganggep kayak, oh enggak, aku nggak mau belajar bareng dia karena dia sainganku besok gitu. Enggak gitu juga kalau menurutku. Menurutku kita bisa belajar, bisa saling sharing sama teman-teman lah. Karena relasi itu juga penting ya sebenarnya. Bukan orang dalam ya, maksudnya ya relasi itu penting. Terus sama memaksimalkan potensi yang mungkin udah teman-teman punya sekarang atau udah dipelajari sebelumnya gitu. Kalaupun emang harus teman-teman pindah apa ya, bukan pindah jurusan, pindah apa ya, pindah lintas, beda sama yang jurusan teman-teman, ya udah dicari yang samanya apa, terus yang kurangnya ya teman-teman pelajari gitu. Itu sih kayaknya itu sebatas Ya, saran dari orang yang belum lama lulus ya. Jadi oke. kemungkinan salahnya masih banyak. Ya, justru itu yang baru lulus terus ngerasain 1 tahun ya, 1 tahun setelah lulus. 1 tahun setelah lulus, ya begitulah. Semoga ini sih teman-teman yang saat ini di fase yang sama dapat minimal gambaran, inspirasi, mungkin ada yang tercerahkan juga gitu. Oke, Pas. Semoga. Thank you banget ya udah mau datang ke sini. Repotin dadakan juga. Thank you banget. Sorry banget. BTW sampai sekarang gue belum tahu ini rekornya atau ini buat apa.